Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan kepada artis Giselle Anastasia dan MYD untuk kasus video mesum. Keduanya akan diperiksa sebagai tersangka pada 4 Januari 2021 mendatang. Artis Giselle Anastasia dan MYD telah ditetapkan sebagai tersangka setelah pihak kepolisian melakukan gelar perkara Senin lalu. Artis Giselle Anastasia telah mengakui menjadi pihak yang memerankan video mesum tersebut. Artis Giselle Anastasia pun diketahui sempat mengirim video mesum itu kepada MYD melalui airdrop. Sebagai tindak lanjut, polisi telah menjadwalkan pemeriksaan pertama kepada keduanya sebagai tersangka pada tanggal 4 Januari 2021 mendatang. Kedua-duanya ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Rencana tindak lanjut kita adalah akan memanggil kedua-duanya sebagai tersangka. Nanti kita akan rencanakan tanggal 4 hari Senin, 4 Januari tahun 2021 pukul 10 pagi untuk menghadirkan saudari GA dan MYD untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Ya. Mudah-mudahan kedua-duanya bisa hadir untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Sebelumnya, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan artis Giselle Anastasia sebagai tersangka kasus video asusila. Selain Giselle, polisi juga menetapkan MYD, pria dalam video berdurasi 19 detik tersebut sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan beberapa saksi ahli, pemeran wanita dalam video mesum tersebut adalah Giselle. Polisi menyebut, Giselle telah mengakui bahwa wanita yang ada di dalam video porno itu adalah dirinya. Giselle juga mengakui video tersebut dibuat pada akhir tahun 2017 di sebuah hotel bintang 5 di Medan, Sumatera Utara dengan tipe kamar Premier Suite Room. Video Giselle dan MYD tersebut direkam melalui ponsel milik Giselle. Giselle mengaku merekam video tersebut adalah keputusan bersama dengan teman prianya untuk kepentingan pribadi. Saat itu keduanya berada di bawah pengaruh alkohol. Saat ini keduanya dijerat Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi dengan ancaman hukuman paling rendah 6 bulan penjara dan paling lama 12 tahun penjara. Tim TV One mengabarkan. Informasi terkini dari kasus video mesum artis Giselle Anastasia akan disampaikan reporter Yasin Idris dari Polda Metro Jaya. Yasin. Baik, untuk jadwal sudah ditetapkan yaitu tanggal 4 Januari nanti pada jam 10 pagi. Giselle dan juga MYD sebagai tersangka akan dipanggil oleh penyidik dari Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan lanjutan demi mengungkap kasus ini. Nah, kita ketahui bersama bahwa pada Senin lalu kepolisian dari Polda Metro Jaya ini sudah melakukan gelar perkara dari beberapa bukti yang sudah didapatkan, keterangan saksi, juga hasil forensik dari video dari tim IT yang memang menguatkan pernyataan dari Giselle Anastasia yang menyatakan bahwa dia membuat video tersebut pada tahun 2017 di sebuah hotel bintang 5 di kota Medan, dan sudah disampaikan juga oleh Giselle kepada tim penyidik bahwa video tersebut dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, dirinya dan juga laki-laki berinisial MYD yang berusia 36 tahun yang kalau hasil dari informasi yang kami dapatkan, MYD ini merupakan salah satu pemain basket, kemudian dia juga dulu sempat bekerja di salah satu televisi swasta, dan disitulah awal mula Giselle ini berkenalan dengan MYD tersebut. Nah, kalau kita runtut lagi untuk kasus Giselle Anastasia ini, video berdurasi 19 detik itu sempat beberapa bulan yang lalu viral di dunia maya yang merupakan video asyur seperti itu. Kemudian dua tersangka saat ini sudah ditahan oleh kepolisian, yaitu inisial PP dan juga MM, di mana kedua orang tersangka ini adalah pelaku yang menyebarluaskan video tersebut dengan alasan ingin menaikkan followers di sosial medianya. Saat ini untuk kasus kedua tersangka PP dan juga MM ini sudah masuk dalam tahap P19, artinya penyerahan berkas kepada pihak kejaksaan untuk nantinya terus diusut dalam kasus ini. Nah, saya tadi sempat melihat sosial media dari tersangka MYD, di mana dalam postingannya dia sempat
memberikan semangat kepada Giselle Anastasia dengan untuk menghadapi kasus ini. Bahkan dalam screenshot story di Instagramnya, MYD ini mengambil cuplikan layar dari beberapa media online yang menyatakan pernyataan dari Komnas Perempuan yang menyatakan bahwa yang dilakukan oleh Giselle dan juga MYD bukanlah kesalahan mereka, dikarenakan mereka adalah korban dari penyebaran video terhadap ataupun yang disebarluaskan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sebab menurut penuturan Giselle sendiri kepada penyidik bahwa video ini dibuat secara pribadi dan untuk kebutuhan pribadi, bukanlah video yang ingin niatnya untuk disebarluaskan. Sementara itu, Andrew. Yasin, informasi sampai saat ini MYD ini berada di mana posisinya? Informasinya yang sampai saat ini kami ketahui, dia masih berada di luar negeri. Namun untuk informasi pastinya kami masih belum bisa mengetahui, sebab jika nantinya berada di luar negeri, kemungkinan dipastikan untuk dapat pulang ke Indonesia, sebab masih punya rentang waktu sekitar 1 pekan di mana pihak penyidik ini menyampaikan undangan untuk pemeriksaan pada tanggal 4 Januari nanti, Tisa. Baik, Yasin, untuk pemanggilan tanggal 4 sendiri apakah sudah disampaikan kepada kedua tersangka? Karena yang menarik ini juga, Yasin, boleh ditambahkan juga apakah ada keterangan mengenai pengakuan MYD yang kabarnya menyimpan video tersebut 1 minggu kemudian menghapusnya. Lalu kenapa video itu bisa muncul sekarang, kan, Yasin? Silakan, Yasin. Baik, untuk undangan pemeriksaan sendiri pada tanggal 4 Januari sudah disampaikan. Namun untuk tadi sempat mendapatkan informasi bahwa kuasa hukum dari Giselle Anastasia ini juga baru mengetahui secara resmi bahwa kliennya ditetapkan sebagai tersangka itu kemarin, sehingga untuk proses apakah nanti Giselle bersama MYD tanggal 4 akan datang untuk memenuhi undangan penyidikan masih belum bisa dipastikan, sebab kita ketahui bahwa pada saat seseorang ditetapkan sebagai tersangka masih mempunyai kesempatan sampai 3 kali. Apabila dia tidak bisa hadir pada panggilan kedua, kedua, maka pada panggilan ketiga masih mempunyai kesempatan. Nah, sementara untuk soal video yang sempat dikatakan oleh Giselle bahwa dia bagikan kepada MYD menggunakan airdrop seperti itu, sampai dengan saat ini kami masih belum mendapatkan keterangan apakah dalam waktu sepekan itu kemudian dapat tersebar dari tangan dia, apakah tersebarnya video tersebut dikarenakan yang diakui oleh Giselle bahwa selama beberapa waktu setelah pengambilan video tersebut handphonenya sempat hilang, dan dari situlah awal mula video itu dapat tersebar, Andrew. Baik, terima kasih Yasin Idris atas laporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya.